Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Nah, kita masuk ke video ketiga dari materi persamaan dasar akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi di video sebelumnya kita udah membahas tentang bagaimana transaksi bisa mempengaruhi akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi. Misalnya transaksi yang mempengaruhi harta dengan harta, harta dengan modal, dan harta dengan utang. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikannya dalam suatu studi kasus. Oke, langsung aja kita masuk ke studi kasusnya. Untuk membahas cara mencatat transaksi di persamaan dasar akuntansi, di sini sudah Ustazah siapkan studi kasus transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan Jasa Foto Buna pada bulan Juli 2021. Nah, di sini Ustazah akan tampilkan transaksi apa aja, lalu kita bahas pencatatannya dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Transaksi pertama, pada tanggal 1 Juli 2021, Andi sebagai pemilik usaha menyetor uang ke perusahaan sebesar 350 juta. Nah, kita analisis ketika Andi sebagai pemilik itu menyetor uang, maka perusahaan akan bertambah uang kasnya. Nah, dan ini akan otomatis menambah modal usaha. Dalam tabel persamaan dasar akuntansi bisa kita lihat di sini. Coba perhatikan yang Ustazah kasih kotak merah. Nah, di sini persamaan dasar akuntansi kan harta sama dengan utang plus modal. Nah, coba kita lihat di bagian hartanya, kas kita bertambah sesuai analisis kita tadi. Bertambah berapa? Bertambah 350 juta. Nah, di sisi kanan tanda sama dengan, itu ada utang dan modal. Nah, tadi setoran dari Andi akan menambah modal sebesar 350 juta rupiah. Nah, diperhatikan bahwa di sisi kiri tanda sama dengan harus sama nilainya dengan yang di sisi kanan tanda sama dengan harta sama dengan utang plus modal. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 3 Juli 2021, Andi menyewa kios sebesar 15 juta setahun. Nah, ketika Andi menyewa kios, sewanya kan untuk 1 tahun ke depan, tapi dibayar di awal. Maka ketika perusahaan menyewa gedung tadi, uang kas akan berkurang dan uang kas tadi yang buat bayar akan menjadi sewa dibayar di muka. Nah, dalam tabel persamaan jadi seperti ini. Nah, silahkan perhatikan yang kotak merah lagi. Uang kas akan berkurang 15 juta. Nah, di sini ada tanda kurung. Nah, itu berarti dia berkurang 15 juta. Nah, 15 jutanya dari uang kas ini akan berubah menjadi sewa dibayar di muka. Jadi nambah yang sewa dibayar di mukanya jadi nambah 15 juta. Sementara di sisi kanan tanda sama dengan, yaitu utang dan modal, itu tidak ada perubahan. Nah, maka kondisi keuangan terakhir setelah Andi menyewa kios, maka uang kasnya tinggal 335 juta. Nah, sementara sewa dibayar di mukanya nambah 15 juta. Nah, kalau misalnya kita total, kas dengan sewa ini kan totalnya 350. Nah, itu masih sama atau balance, seimbang dengan bagian kanan tanda sama dengan utang plus modal. Masih 350 juta juga. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Pada tanggal 5 Juli 2021, Andi membeli perlengkapan studio foto sebesar 20 juta. Nah, kita analisis. Pembelian perlengkapan akan mengurangi uang kas kita, tapi akan menambah perlengkapan perusahaan. Nah, dalam tabel persamaan, kita lihat yang di bagian kotak. Nah, yang bagian atas kotak merah ini kan tadi yang transaksi 1-2. Nah, yang transaksi ketiga yang di dalam kotak merah. Ketika kita beli perlengkapan, maka uang kas kita berkurang 20 juta. Tapi perlengkapan kita nambah 20 juta. Hampir sama dengan transaksi yang sebelumnya, utang dan modal tidak terpengaruh.
Nah, yang berubah cuma di bagian kas berkurang dan per kapnya nambah. Jadi kayak kita mengubah uang kas kita menjadi perlengkapan. Nah, kondisi keuangan terakhir setelah pemilik membeli perlengkapan studio foto, maka uang kas yang awalnya 335 juta dikurangi 20 tinggal 315 juta. Sewa dibayar Meluka masih sama 15 juta, tapi per kapnya nambah jadi 20 juta. Coba ditambah antara kas, sewa, dan perlengkapan. Masih 350 juta ya, masih sama dengan utang plus modal yang ada di sisi kanan. Kita lanjutkan ke transaksi keempat. Pada tanggal 6 Juli 2021, Andi membeli meja administrasi atau bisa kita katakan sebagai peralatan sebesar 5 juta. Nah, kita analisis. Pembelian meja berarti peralatan, ya kan? Nah, akan mengurangi uang kas dan menambah peralatan perusahaan. Dalam tabel persamaan, perhatikan yang dalam kotak merah, awalnya uang kas 315 juta. Untuk beli mejanya jadi berkurang 5 juta. Nah, maka hasilnya 310 juta. Untuk sewanya masih sama, perlengkapannya sama. Nah, peralatannya nambah 5 juta. Nah, coba sekarang di total kas, sewa, perkap, dan peralatan apakah masih 350 juta? Nah, kalau iya, berarti sama dengan yang di sisi kanan, tanda sama dengan, masih 350 juta, berarti masih balance. Transaksi kelima. Pada tanggal 15 Juli 2021, Andi menerima pendapatan dari jasa foto ijazah sebesar 7.500.000. Nah, kita analisis. Ketika perusahaan menerima pendapatan, maka uang kas perusahaan akan bertambah. Dan otomatis hal ini akan menambah modal usaha. Kalau kita masukkan dalam persamaan dasar akuntansi, kita perhatikan lagi yang di dalam kotak. Uang kas kita awalnya 310 dari hasil transaksi sebelumnya, ditambah dengan hasil pendapatan jasa ini 7,5 juta. Nah, jadi totalnya 317.500.000. Nah, ini tadi uang kas mendapat tambahan karena dapat pendapatan. Nah, sementara uang sewa masih sama 15 juta, perkap dan peralatan juga masih sama. Nah, sekarang coba kita lihat bandingkan dengan yang di sisi kanan tanda sama dengan utang dan modalnya gimana. Nah, tadi modalnya juga ikut menambah karena ada tambahan keuangan dari pelanggan sebesar 7.500.000. Nah, kenapa di transaksi ini penerimaan pendapatan itu bisa menambah modal? Nah, ini karena transaksi penerimaan pendapatan itu hampir bisa disamakan ya ketika ada yang menyetor uang atau menyetor modal ke perusahaan. Jadi dia akan menambah modalnya. Tapi kalau tadi yang transaksi kita bayar sewa, bayar pekap, bayar peralatan, nah itu kan hanya mengubah uang kas kita menjadi barang-barang ini. Tapi kalau yang pendapatan jasa itu kan dari pihak eksternal ya, pihak yang di luar perusahaan. Jadi itu akan menambah modal perusahaan. Nah, seperti itu. Maka bisa kita cek dulu. Coba di bagian hartanya dicek. Ketika kas sewa dibayar di muka, perkap dan peralatan di total, hasilnya apakah sama dengan yang di sebelah kanan tanda sama dengan? Utang plus modalnya apakah sama dengan harta? Nah, kalau sama berarti balance atau seimbang. Transaksi ke-6. Pada tanggal 18 Juli 2021, Andi meminjam uang di bank untuk menambah modal sebesar 100 juta. Nah, analisisnya, pinjaman uang dari bank akan menambah uang kas perusahaan, tapi juga akan menambah utang perusahaan. Nah, kita masukkan dalam tabel, kita perhatikan yang di dalam kotak merah. Nah, tadi kondisi terakhir keuangan
perusahaan ini ada di 317.500.000 ini ya. Nah, karena perusahaan ada pinjam uang dari bank, maka uang kas perusahaan akan nambah sebesar 100 juta. Nah, kita totalkan 317.500 ditambah 100 juta. Hasil akhirnya 417.500.000. Nah, seperti itu. Untuk sewa, perkap, dan peralatan, nggak ada perubahan. Nah, coba kita lihat lagi di sisi kanan. Karena tadi ada pinjaman dari bank, maka utang kita bertambah. Nah, kita lihat di tabel di bagian kolom utangnya. Ditambah 100 juta juga. Maka utangnya sekarang kita punya 100 juta rupiah. Nah, kalau modalnya enggak berubah. Nah, tapi ini kan menambah modal. Nah, ya iya, tapi kan kalau modal itu tidak ada kewajiban untuk mengembalikan lagi. Nah, kalau utang itu ada kewajibannya. Makanya jangan dicampur antara utang dengan modal. Sama-sama uang kasih bisa jadi, tapi yang 100 juta ini masih ada kewajiban untuk mengembalikannya. Jadi coba sekarang kita yang harta, itu kita total, yang kas, sewa, perkap, dan peralatan, apakah jumlahnya sama dengan ketika utang dan modal di total. Nah, berarti ini harusnya kalau benar totalnya jadi 457.500.000. Nah, transaksi ketujuh. Pada tanggal 20 Juli 2021, Andi membayar gaji karyawan 2 orang sebesar 10 juta. Nah, analisisnya ketika perusahaan membayar gaji karyawan, hal ini akan mengurangi uang kas perusahaan. Nah, karena dikeluarkan buat bayar gaji. Dan juga akan mengurangi modal perusahaan. Kalau dalam tabel persamaan, kita lihat yang paling bawah yang di kotak merah. Tadi uang kas kondisi terakhir ada 417.500.000 dikurangi 10 juta karena buat bayar gaji. Nah, jadi tinggal 407.500.000 rupiah. Nah, untuk sewa, perkap, dan peralatan nggak ada perubahan ya. Nah, di sisi kanan coba kita lihat lagi. Utangnya kita masih 100 juta dan modalnya berkurang 10 juta. Jadi sekarang modal perusahaan jasa fotoguna tinggal 347.500.000. Nah, coba di total hasilnya seharusnya 447.500.000. Nah, kita masuk ke transaksi yang terakhir atau yang ke-8, pada tanggal 25 Juli, Andi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 30 juta. Nah, analisisnya, pemilik usaha mengambil uang perusahaan atau nama lainnya privé, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Dan ini akan mengurangi modal usaha juga. Nah, kalau kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi, kita lihat di kotak merah. Coba lihat di kasnya, kondisi terakhir awalnya 407.500.000, dikurangi karena Andi ya sebagai pemilik usaha ngambil uang atau privé sebesar 30 juta, jadi 407.500.000 dikurangi 30 juta. Nah, tinggal 377.500.000. Jadi berkurang kan? Nah, untuk sewa, perkap, dan peralatan masih tetap sama, nggak ada perubahan. Di utang juga sama, masih 100 juta. Nah, di modal, tadi uang kas berkurang, modal juga ikut berkurang. Kenapa? Karena ini mengambil modal perusahaan, tapi tidak ada timbal baliknya tadi. Nah, hilang. Berarti modalnya juga berkurang, ikut hilang juga. Tinggal 317.500.000. Nah, silahkan sekarang yang terakhir. Kita mentotalkan bagian harta, yaitu kas, sewa dibayar di muka, perkap, dan peralatan, dibandingkan dengan total utang ditambah modal. Apakah benar hasilnya 417.500.000? Nah, coba dicek sendiri. Ya, seperti itu. Nah,
Kondisi keuangan setelah 1 bulan dari usaha jasa foto Bona, kita bisa lihat di bagian terakhir ini yang masih dalam kotak, bahwa di akhir periode bulan Juli, kas perusahaan jasa foto Bona memiliki uang sebesar 377.500.000, membayar sewa dibayar di muka 15 juta, memiliki aset berupa perlengkapan sebesar 20 juta dan peralatan sebesar 5 juta. Sementara perusahaan punya utang di bank sebesar 100 juta dan modalnya 317 juta 500.000. Nah, jadi yang di bawah ini itu adalah kondisi terakhir di bulan Juli dari perusahaan jasa foto Bona. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana cara mencatat transaksi dalam akun pada persamaan dasar akuntansi yang dipengaruhinya. Misalnya akan mempengaruhi kas dengan modal, sewa dengan kas, kas dengan terkap, kas dengan peralatan, dan macam-macam. Nah, catatan yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa di sisi kiri tanda sama dengan harus sama atau balance, seimbang ya, dengan yang ada di sisi kanan tanda sama dengan. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas dalam video adalah tentang laporan keuangan sederhana. Jadi, di tahap akhir periode akuntansi, seorang akuntan harus melaporkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Kayak tadi, uang kasnya tinggal berapa, sewanya berapa, perkapnya berapa, peralatannya gimana, utang dan modalnya juga berapa. Nah, di sini yang dilaporkan apa aja? Yang pertama adalah laba ruginya. Berapa sih laba yang didapat selama satu periode ini? Nah, apakah modal usaha yang dimiliki jadi nambah atau berkurang? Dan bagaimana rincian aset, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan setelah satu periode berjalan? Oke, cukup sekian materi di video kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan ilmunya bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya!